Jadi kalau kawan-kawan punya portofolio kayak supermarket, ya coba, menurut saya sih bertobat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di Oke Saham itu ya saya berharap sih kawan-kawan bisa jadi trader mandiri ya. Cari cara simpelnya buat melihat saham ya. Nah, di tips trading dari Oke Saham itu cuma ada 3. Yang pertama adalah beli saham yang sedang trennya naik dan hindari saham yang trennya turun. Nah, ini aja buat pemula ya, buat kawan-kawan semua. Kenapa sih kita harus membeli saham yang trennya naik? Karena kalau beli saham yang trennya naik, yaitu ada potensi untuk naiknya ya terus. Makanya saya memberikan screening saham kepada kawan-kawan itu ada namanya screening saham-saham super uptrend. Nah, saham-saham yang super uptrend itu namanya sudah super uptrend ya. Jadi kalau kita beli dan kita pantau trennya aja dan kita biarin aja, insya Allah sih dia akan terus naik ya. Nanti kita bakal lihat di screening saham-saham super uptrend ada apa aja dan kenapa sih saham tersebut masuk di saham-saham super uptrend, nanti bakal kita bahas singkat. Terus kenapa hindari saham yang sedang downtrend? Nah, saham yang sedang downtrend itu potensi untuk terus turunnya ya ada gitu. Jadi walaupun di hari ini naik, tapi ada kemungkinan besok akan turun, tapi kecenderungan untuk turunnya lebih besar. Jadi mungkin hanya pullback sebentar, lalu akan terus turun. Nah, makanya kita harus tahu saham-saham yang uptrend dan saham yang downtrend. Nah, sebenarnya banyak sih teori yang membahas tentang saham uptrend dan saham downtrend. Salah satunya ya teori higher high, terus lower low dan sebagainya. Tapi kalau kawan-kawan mau melihat seperti itu kan agak lebih ribet sih menurut saya sih. Jadi kita bakal melihatnya dari moving average aja. Jadi kalau kawan-kawan yang baru kan lebih lihat garis aja. Kalau ngelihat harga saham tersebut ada di atas garis, ya kemungkinan dia saham tersebut masih dalam keadaan uptrend. Jadi lebih mudahnya seperti itu ya yang bakal saya bahas. Nah, yang kedua adalah money management ya. Nah, ini juga sangat penting. Money management itu tergantung kawan-kawan sih. Nah, di money management itu bakal terkait dengan berapa sih jumlah saham yang harus atau maksimal dari kawan-kawan punya, dan berapa porto yang sehat. Jadi kalau kawan-kawan punya portofolio kayak supermarket, ya menurut saya sih bertobat lah. Lebih baik nggak usah terlalu banyak, tapi kawan-kawan tahu, dan saham tersebut juga bisa kawan-kawan pantau ya, bisa kawan-kawan analisa lebih mudah ya. Terus yang kedua adalah disiplin trading plan dan stop loss. Nah, ini trading plan ini kebanyak orang yang suka ketika saham tersebut naik di TP lah secukupnya 2-3%, nggak taunya dia naik sampai 5% sampai gitu, langsung menyesal, wah kenapa gue jual kecepatan. Tapi sebenarnya itu adalah bentuk ketidaksyukuran. Nah, jadi sebenarnya bersyukur aja, mau berapapun itu kita syukuri. Nah, contoh seperti saya kemarin ingat benar, ketika saya beli saham TRJA apa ya yang sampai arah ya, saya tuh beli di harga 156, saya jual di 161 kalau nggak salah. Saya 156, saya jual 161, itu udah cukup, udah lumayan ya, kisaran 3%. Tapi nggak taunya sampai closing dia sampai arah sampai 170 sekian kalau nggak salah. Tapi saya yang lihat, oh alhamdulillah saya masih dikasih rezeki. Terus ketika saya stop loss, ada nih yang saya stop loss, lalu besoknya dia naik. Seperti apa ya, dinar kalau nggak salah, saya stop loss, langsung besoknya dia naik sampai 8%. Saya nggak kenapa nggak saya biarkan aja, hari ini sudah cuan luar biasa, karena saya baru cut loss 3%, nggak taunya besok dia naik kisaran 8%-an nih. Jadi kalau diakumulasikan masih dapat 3-5%, masih oke deh gitu. Tapi
Saya bersyukur saya sudah cut loss. Nah kalau seandainya besok, karena kita nggak tahu ya hari esok itu apa yang akan terjadi ya. Nah karena kalau saya analisa dia sudah cukup support di hari saya cut loss, nggak taunya besok dia naik. Nah jadi kita nggak tahu besok. Nah siapa tahu dia besok makin turun. Nah itu kan kita sebenarnya bersyukur. Nggak taunya besok dia naik, ya sudah itu nggak kepantau aja. Dan juga kenapa nggak saya pullback lagi ya, saya nggak mantau lagi. Pas sudah lihat pas di watchlist udah naik 8% ya, sudah lah. Nah jadi sebenarnya kita harus disiplin aja TP maupun stop loss. Nah perbedaan saham uptrend dan downtrend tetap ya kita menggunakan MA aja yang paling mudah. Nah ini saham super uptrend itu adalah saham yang berada di atas MA5, MA10, MA50 dan MA100. Nah ini kan berurutan ya, jadi MA paling kecil berada di atas dari MA yang lebih besar. Nah itu adalah ciri-ciri saham dari super uptrend. Nah kan makanya kalau kawan-kawan mau cari satu-satu kan nggak mudah, nanti diberikan screener sahamnya, bisa dilihat di situ aja sih. Begitu juga kebalikannya ya, downtrend seperti itu. Nah ini adalah contohnya. Nih saham uptrend, dia MA5-nya ada di atas, MA10 nomor 2, MA20 nomor 3, dan MA50-nya paling bawah. Nah ini ada, kita ambil time frame pendek aja 5, 10, 20, 50. Ini sudah terlihat bahwa saham tersebut sedang dalam keadaan uptrend. Kebalikan dari sini. Nah MA5 ada di paling bawah, MA10 ada di tengah, nomor 4, yang tengah ada 20 dan paling atas ada 50. Dan ini adalah ciri-ciri saham downtrend. Nah, ini kawan-kawan harus tahu, nggak usah ngelihat higher high lagi, lower low-nya berapa dan sebagainya. Lihat aja moving average aja udah ketahuan. Nah, jadi paling mudahnya seperti itu aja. Nah, money management yang saya sarankan adalah, sebenarnya terserah kawan-kawan sih money management seperti apa. Cuman yang saya sarankan adalah kawan-kawan harus punya portofolio atau punya saham itu yang bisa kawan-kawan pantau. Makanya saya menyarankan ya sehatnya sih 5. Tapi kalau kawan-kawan bisa mantau sampai 10 saham ya nggak masalah, asal kawan-kawan catat ya harganya berapa. Karena saya juga mungkin ada 10 lebih lah, tapi saya catat dan itu juga dibagi dengan mungkin 5 akun saya di situ. Jadi harus punya buku catatan kalau seandainya punya lebih dari 1 akun dan juga punya lebih dari 5 saham. Tapi bagi saya yang saya selalu ingatkan pada kawan-kawan, kalau kawan-kawan mau scalping, kawan-kawan harus menggunakan dana yang tetap. Nah tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kawan-kawan berapa kali transaksi ini dalam satu hari, rataan bisa sampai 5 sampai 7 gitu. 5 lah kita bahas, 5 kali scalping, 5 kali beli saham. Nah di dalam 5 kali beli saham itu kawan-kawan bisa cuan 3 kali dan loss 2 kali lah. Nah, mungkin ya kalau bagus bisa cuan terus alhamdulillah, tapi pasti ada juga yang miss-nya lah bahasanya. Jadi kalau dari 3 banding 2 kan seharusnya 3 itu sudah bisa menutupi dari 2, jadi seharusnya bisa cuan. Tapi kalau money management kawan-kawan yang acak-acakan, bisa jadi dari 3 kali trading cuan, 2 kali loss, malah ujung-ujungnya loss. Kenapa? Karena nggak taunya yang di saham-saham yang loss itu adalah menggunakan dana yang besar. Seperti jadi bisa 1 kali loss, nggak taunya menutupi dari profit dari 4 kali cuan. Nah itu kan bahaya kan, itu mengganggu psikologis trading. Jadi saya sih menyarankan buat kawan-kawan, apalagi yang buat kawan-kawan pemula ya, menggunakan money management yang tetap untuk scalping. Ini untuk scalping loh, jadi kalau seandainya kawan-kawan sekali entry itu 5 jutaan gitu, sekali modalnya 5 juta, jadi udah 5 jutaan aja, nggak usah 1 5 juta, 1 10 juta, 1 12 juta, 1 cuman 2 jutaan, 1 cuman ecek-ecek lah 3 juta gitu, atau seperti apalah seperti itu ya. Nanti nggak taunya yang kawan-kawan sekali enter untuk beli saham BBRI, katanya BBRI turun 2%.
menutupi dari cuan-cuan kawan-kawan yang paling 2 juta, 3 juta dan sebagainya, kan langsung sayang ya seperti itu. Jadi gunakan dana yang tetap untuk scalping.